Mama, aku pengen pulang ke rumah mama. Aku pengen pulang. Aku kangen sama mama. Aku pengen di rumah mama aja. Aku bilang, kalau kamu udah nggak kuat, kalau kamu pengen pulang, pintu mama terbuka buat kamu. Iya, Ma. Nanti aku pulang ya, Ma. Nanti hari Jumat aku pengen ke rumah mama. Boleh ya, Ma? Boleh aku. Tapi ternyata sebelum pulang hari Jumat, dia udah pulang dulu ke harapan Tuhan, ke harapan Allah. Nur Laila, guru di SD Negeri Pejagan 11 Pulau Gebang, juga menjadi salah satu korban meninggal dalam kecelakaan antara KRL dengan kereta Argo Bromo Anggrek. Almarhumah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumahnya di Cikarang Timur, Bekasi. Almarhumah rutin menggunakan KRL untuk berangkat dan pulang bekerja. Ia bahkan baru saja menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Negeri Jakarta. Almarhumah dikenal sebagai pribadi yang bekerja keras dan peduli dengan sesama. Suasana duka juga terasa di rumah duka korban Mia Citra Rumaisyah di Desa Tambak Boyo, Ngawi, Jawa Timur. Mia adalah korban meninggal dunia ke-16 dalam insiden kecelakaan kereta. Mia sempat dievakuasi dalam kondisi selamat dan menjalani operasi di rumah sakit, namun takdir berkata lain. Kakinya itu biru, Pak. Kakinya itu biru, jadi jarang nggak ngalir. Itu yang menyebabkan anak saya rasanya kan kalau orang Jawa ngomong kan pegel, ngilu. Jadi dokter juga menyaranin dioperasi. Jadi setelahnya dioperasi sih lancar darah ya, darah lancar dan anak saya tambah sehat sebenarnya gitu. Tapi ya kembali ke yang di atas. Jadi memang saya serahkan di atas, kalau alam itu lebih baik, mungkin lebih baik untuk anak saya. Total 106 orang menjadi korban dalam kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL. 90 orang luka-luka, 16 orang meninggal dunia. Seluruh korban meninggal merupakan perempuan. 100% yang kita evakuasi perempuan. Kejadian yang luar biasa karena memang kita tahu bahwa kereta api merupakan material yang sama-sama kita tahu pada saat dua kereta berbenturan. Dari situ kita sama-sama melihat bahwa lokomotif bisa sampai masuk ke satu gerbong komuter. Dari situlah sebenarnya adanya korban, baik itu yang kita evakuasi dalam kondisi meninggal, hampir semuanya Saudara, syok dan trauma juga dirasakan mereka yang menjadi penumpang dalam insiden kecelakaan kereta Senin lalu. Kini telah bergabung bersama kami salah satu penumpang yang selamat, ada Mbak Nurul Naafiah melalui sambungan Zoom. Selamat siang Mbak Nurul. Mbak Nurul, terima kasih sudah bersedia berbagi cerita di Kompas Siang hari ini. Kami mengucapkan turut prihatin dengan peristiwa yang Anda alami, yang tentu juga pasti menimbulkan trauma untuk Anda. Mbak Nurul, bisa Anda ceritakan saat itu kejadiannya seperti apa yang Anda rasakan? Oke, mungkin sebelumnya aku ingin mengucapkan turut berduka cita untuk korban yang meninggal, semoga husnul khotimah, dan untuk korban luka-luka juga semoga lekas pulih. Jadi kalau kemarin seperti apa, jadi singkat cerita memang saya naik kereta Cikarang itu dari Kranji, kebetulan. Dari Kranji itu saya naik karena mau ke daerah Cikarang. Naik, nggak ada firasat apapun, turunlah akhirnya di Bekasi Timur. Pas di Bekasi Timur itu memang sempat ada himbauan dari
CSOT-nya dari masinisnya yang bertugas bahwa ada kendala si kereta itu nggak bisa jalan, nggak bisa melanjutkan perjalanan dulu gitu. Jadi saat itu saya di gerbong 3 kebetulan sama suami saya di gerbong 3, saya nunggu sampai ada informasi selanjutnya. Setelah itu suami saya sempat keluar untuk ngecek apa yang terjadi di eh, apa jalur seberang. Itu ternyata ada kecelakaan yang KRL versus taksi online seperti itu. Dan pas saya keluar untuk menyusul suami saya mau menanyakan apakah kita akan menggunakan transportasi lain atau gimana, itu pas saya keluar, nggak lama saya keluar itu dentuman kencang sekali dan KRL yang saya naiki itu dari yang pintunya terbuka jadi tertutup dan listriknya jadi mati karena error tersebut gitu. Di situ benar-benar yang langsung gemeteran, shock, lemes, semua yang ada di peron saling tolong penumpangnya ngebuka jendela darurat, ngebuka pintu darurat, jadi masing-masing eh, menyelamatkan dirinya juga untuk penumpang yang di luar juga saling bantu gitu, Mas. Berarti Anda apakah berada tepat di sebelah gerbong yang paling belakang itu, Mbak, atau seperti apa? Kebetulan karena KRL yang saya naikin itu 10 gerbong, saya ada di gerbong yang ketiga, Mas. Gerbong yang campur, kalau yang gerbong yang mohon maaf yang ringsek itu di gerbong 10, gerbong belakang. Jadi pas ketika saya mau berjalan ke atas untuk mau keluar dari stasiun itu, saya sempat lihat benar-benar ya rusak banget itu gerbong 10-nya dihantam, dibentur sama Argo Bromonya gitu. Iya, Mbak. Kabarnya Anda juga ikut menolong korban yang di gerbong ke-10 itu, Mbak. Bisa Anda ceritakan itu, tentu Anda ketika terjadi tabrakan Anda membutuhkan waktu untuk pulih dulu dari rasa terkejut begitu. Apakah Anda langsung menolong atau seperti apa, Mbak? Betul, Mas, ada momen di saat saya sempat sempat memproses dulu Ya. ini tuh kenapa sampai akhirnya ada satu penumpang yang mendekati saya meminta bantuan untuk menghubungi keluarganya, menghubungi ayahnya karena di situ dia kondisinya HP-nya rusak, Mas, gitu. Jadi nggak bisa hubungin ayahnya. Itu di situ saat itu dianya ada lecet di wajahnya. Itu saya berhasil untuk bantu dia hubungin ayahnya. Di sisi lain suami saya bantu penumpang yang lainnya yang kebetulan dia saat itu udah dibawa ke bawah tuh, udah ditaruh itu kondisi dia tangan kirinya udah patah gitu. Terus sempat dihubungi keluarganya by WA tapi masih slow respon. Sampai akhirnya aku juga coba bantu untuk hubungi via sosial media lain gitu. Sampai akhirnya berhasil untuk hubungi keluarganya gitu, Mas. Oh itu, Terus baik. mereka datang ke Bekasi Timur. Aku juga ada lagi coba bantu korban untuk hubungi keluarganya, tapi sampai akhirnya yang penumpang yang ketiga itu aku nggak berhasil ketemu sama keluarganya, tapi keluarganya sudah aku infokan bahwa kakaknya ini akan dibawa ke RSUD Bekasi Kota gitu. Jadi aku cuma dampingin pada akhirnya penumpang yang ketiga ini sampai ambulans doang sih, Mas. Itu bukan penumpang dari yang gerbong 10, tapi gerbong di berikutnya atau seperti apa, Mbak? Yang Gerbong meminta 10 itu pertolongan. kebetulan tiga penumpang yang aku bantu tersebut itu gerbong 10. Jadi aku pas lagi kejadian itu aku ke belakang dan coba bantu untuk eh, penumpang gerbong 10 itu. Waktu di penumpang di gerbong 10, apa yang Anda lihat, apa yang Anda eh,
saksikan di sana ketika Anda pertama melihat kondisi penumpang di gerbong 10, Mbak? Ya, aku ngelihatnya ya ada yang mohon maaf terjepit, terus pokoknya si petugas-petugas dan juga penumpang lainnya itu pada bantu, terus pokoknya ya Ya, bisa dibilang mencekam ya Mas, maksudnya merinding juga. Terus di sisi lain memang aku juga sambil bantu juga untuk penumpang yang lainnya itu untuk hubungin keluarganya sih Mas. Jadi yang aku lihat sekilas itu ya benar-benar ya, tragis gitu ya. ya. Apa yang ketika itu tentu Anda kaget, Anda sebenarnya juga bisa meninggalkan stasiun karena Anda trauma atau Anda kaget saat itu bisa langsung pergi dengan suami Anda. Tapi apa yang waktu itu membuat Anda tergerak untuk bersama suami untuk ya langsung membantu saja di situ, Mbak? Gak tahu Mas, karena aku pikirnya gimana kalau aku ada di posisi itu gitu. Aku ngerasa ini cuma ini yang bisa aku coba bantu gitu. Jadi kayak mereka tergeletak, nggak tahu HP-nya di mana, nggak bisa hubungin orang-orang terdekatnya, keluarganya. Jadi aku ngerasa kayak ya aku mungkin bisa bantu mereka untuk hubungin keluarga mereka, ngabarin keluarga mereka gitu sih yang waktu itu ada di benak aku dan suami untuk coba bantu sebisa kita sih Mas. Anda sudah mulai bekerja lagi hari ini, Mbak, atau beraktivitas lagi dengan menggunakan kereta api? Oke, per hari ini aku sudah mulai menggunakan KRL lagi karena memang baru beroperasi itu kan kemarin siang ya. Sebelumnya pas setelah kejadian itu, pasca kejadian KRL kemarin itu, hari Selasa dan Rabunya aku pakai LRT. Ya. Kebetulan jadi baru per hari ini aku menggunakan KRL lagi. Ya, Mbak Nurul, apakah tapi apa yang Anda rasakan? Apakah masih ada ketakutan atau secara psikologis masih trauma untuk naik komuter lain lagi atau seperti apa? Sempat masih ada sedikit ke-trigger ya kalau misalnya ada suara-suara kayak dentuman, suara yang kencang seperti yang saya alami kemarin pas di lokasi gitu. Itu kadang masih ke-trigger dan lemes gitu kalau ingat-ingat lagi sih. Baik, Mbak Nurul Navia, terima kasih sudah berbagi cerita di Kompas Siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Mbak. Terima kasih. Saudara, tragedi kereta